Halo, jumpa lagi bersama dengan saya Amal Bastian di program Tanya Jelis, program hukum unggulan di mana Anda bisa mendapatkan edukasi seputar hukum dan Anda pun juga bisa bertanya langsung kepada orang-orang di sini yang tentu saja akan menjadi guru Anda untuk memahami kasus-kasus yang ada di sekitar kita. Nah, program ini adalah naungan dari Dr. Anda Jelis Lindriati SHMH. Sudah hadir bersama dengan saya hari ini, Ibu Jelis. Apa kabar? Baik, Mas. Sehat? Sehat selalu. Sehat. Dan menemani Ibu Jelis ada juga Ibu Eko Susiati SHMH. Ibu Eko, selamat sore. Selamat sore. Apa kabar Ibu Eko? Alhamdulillah. Sehat semuanya, artinya kita juga akan sehat untuk mendapatkan informasi seputar dunia hukum. Oke, baik. Saya coba fokus ke beberapa case yang ada di sekitar kita. Kita lihat banyak sekali kekerasan seksual terhadap anak, kemudian pemerkosaan. Dan kemarin muncul satu informasi mengenai hukuman kebiri kimia. Ada satu pemberitaan yang ini juga cukup kontroversial karena masih pro dan kontra. Saya coba ke Ibu Jelis terlebih dahulu. Kalau ini masih pro dan kontra, Bu Jelis, di masyarakat begitu. Bahkan DPRD, anggota Dewan juga ada yang bersuara. Ada Ibu Siti Aminah Tardi, ini dari Komisioner Komnas Perempuan juga mengatakan ini melanggar hak asasi manusia. Tapi dari segi hukum, bagaimana Ibu Jelis melihatnya? Ya. Kalau kita meninjau dari segi hukumnya, hukum itu kan ada aturan. Ya, aturan itu timbul karena ada pelanggaran. Ya. Nah, kalau pelanggaran tidak dihukum, maka tidak ada penegakan hukum. Ya, nggak ada law enforcement, nggak ada gitu ya. Ada. Baik. Sehingga masyarakat akan bertindak semaunya sendiri. Tentu saja dalam penegakan hukum itu ada orang yang dirugikan dan ada orang yang diuntungkan. Dirugikan untuk siapa? Untuk pelaku. Diuntungkan untuk siapa? Untuk yang merasa keadilannya dilanggar, yang keadilannya diambil. Korban Seperti itu. Jadi kalau saya pribadi memberi tanggapan bahwa kebiri hukum itu menurut saya itu wajib dilaksanakan. Tapi juga saya berharap masyarakat terutama orang tua, guru, ulama atau tokoh agama, tokoh masyarakat harus memberikan contoh yang baik, akhlak yang baik, sehingga hukum ini tidak merajang semuanya gitu. Ya kan? Terjadinya pelanggaran ini kan ada banyak contoh yang tidak baik. Betul. Ketika banyak contoh yang tidak baik, kemudian orang yang tidak tahu apa-apa mencoba-coba menjalankan terimajinasi dengan apa yang dia lihat. Ketika dia tidak tahu bahwa itu berdampak hukum, dia sudah harus kehilangan haknya seumur hidup. Dengan kebiri tadi. Oke, artinya begini, bukan fokus kepada masalah penyelesaian dalam kasus hukum ini aja, tapi juga preventifnya. Betul. Kata Ibu Jelis tadi. Betul. Tapi gambaran idealnya seperti apa sih Bu penerapan hukum ini dari kacamata Anda? Dari kacamata saya, idealnya kalau kita bicara masalah metabolisme tubuh manusia dengan usia rata-rata anak remaja, itu kan hormon seksualnya kan meningkat. Apalagi masa produktif ya Bu. Produksinya itu luar biasa. Makanya itu peran masyarakat, peran agama itu sangat mendorong anak itu bisa mengendalikan hasrat ini gitu. Dengan diberikan kebiri ini, tujuannya agar anak-anak itu menjadi takut dan tidak melakukan lagi. Karena kenapa? Karena setiap korban dia akan terngiang-ngiang seumur hidupnya dengan kelakuan itu. Sedangkan pelaku sendiri tidak merasa bahwa itu sebuah tragedi yang sangat besar. Karena apa? Kebutuhan dia nggak sampai 5 menit. Dan itu kan akan berulang-ulang terus gitu. Jadi penegakan hukum untuk kebiri kimia menurut saya akan efektif dan produktif apabila peran pendidikan, peran ulama, ahli agama, peran orang tua, dan peran masyarakat itu juga ikut andil. Secara holistik semua peran
ambil bagian di sini. Ya. Kalau Ibu Eko melihatnya seperti apa? Ya, dalam aturan pidana itu kan sudah ditentukan secara jelas hal-hal yang dilarang, perbuatan kejahatan atau pelanggaran. Sedangkan sanksinya sendiri kalau dalam hukum pidana kan ada dua, pidana pokok sama pidana tambahan. Yeah. Mengenai pidana pokok sudah ditentukan misalnya pidana mati, penjara, kurungan, dan denda. Tambahan misalnya pencabutan hak-hak. Dalam hal kebiri ini termasuk dalam sanksi apa? Pidana pokok atau pidana tambahan? Maksudnya begitu. Sementara pidana itu kalau dalam di negara-negara maju seperti misalnya Belanda, pidana itu yang berupa pidana pokok itu adalah merupakan sanksi yang paling akhir, yang seharusnya diterapkan itu adalah pembinaan. Oke. Ya, jadi kalau dengan adanya ini peraturan PP yang baru ini dengan adanya hukuman kebiri, itu kalau menurut saya itu merupakan pelanggaran HAM. Karena seperti yang disampaikan oleh Bu Jelis bahwa tanggung jawab pemerintah, masyarakat ini adalah terutama pemerintah itu adalah mencerdaskan. Jadi kalau misalnya ada hal yang tidak diinginkan, ya itu memang tanggung jawab pemerintah dan masyarakat setempat. Jadi kalau misalnya contohnya seperti Aris yang di Mojokerto itu, jika dijatuhi sanksi pidana kebiri, mengapa itu sampai terjadi? Karena dia misalnya sering nonton video porno. Nah, itu kan mengapa video porno begitu gampang masih, ya. Dia juga terjadi karena setelah orang tuanya meninggal. Jadi di situ kan karena sifatnya kesepian atau sebagainya. Jadi kalau menurut saya pidana kebiri itu harus benar-benar hati-hati kalau mau dilaksanakan. Nantinya adalah sebagai final punishment ya. Masih ada yang bisa dilakukan lagi. Tapi kalau tadi sempat Bu Eko mengatakan pembinaan, lantas bagaimana unsur efek jera kepada yang lainnya, memberi pelajaran kepada calon-calon pelaku lainnya di luar sana? Hukuman kebiri saya rasa tidak bisa mencegah kejahatan-kejahatan yang sama yang akan dilakukan oleh pelaku lain. Karena mereka juga tidak paham apa itu hukuman kebiri, sanksi kebiri yang diterapkan kepada orang yang telah melakukan pidana sebagaimana diatur oleh PP tersebut. Jadi begitu, Mas. Oke, setuju kah? Setuju, karena pidana kebiri itu kalau termasuk di dalam hukum pidana itu deliknya itu delik biasa. Jadi masyarakat pun kalau kita melaporkan kalau terjadi pemerkosaan, maka polisi akan aktif juga akan mencari orang itu untuk mempertanggungjawabkan ini perbuatannya. Oke. Jadi polisi nanti dalam penyelidikannya bisa juga dia seperti Bu Eko bilang, bisa juga dipidana ringan, bisa dipidana berat, tergantung apakah dalam melakukan tindak kekerasan itu menjadikan korbannya ada yang meninggal atau luka berat seperti itu. Oke, baiklah. Lantas apakah dengan kondisi ini, dengan adanya penerapan hukuman kebiri bisa mengurangi kekerasan seksual yang ada di Indonesia? Kita akan temukan jawabannya setelah beberapa pesan berikut ini. Tetap di Tanya Jelis.